apa-apa dari teman-temannya silakan. Kalian semua sudah mahasiswa ya. Nah, ini kalian harus punya usaha lebih untuk meningkatkan pemahaman kalian ya. Beda sama kalau di SMA kalian itu ada dari guru itu yang sebenarnya punya tanggung jawab untuk memastikan kalian itu paham. Nah, sedangkan di sini kalian mahasiswa, nah paham enggaknya itu tergantung di kalian, usaha kalian di sini. Dosen kami hanya di sini membantu, memfasilitasi, bantu kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas ingin ditanyakan ya, kami akan mencoba bantu menjawab, untuk kalian bantu sebaik mungkin untuk bisa membantu menjawab. Tapi selebihnya adalah usaha kalian ya. Kalau misalnya kalian tidak mudeng dan kalian tidak bertanya, ya sudah itu kalian yang tanggung. Kalian tidak mudeng, kalian tidak mau mencari sumber lebih lanjut, ya itu kalian yang tanggung. Kalianlah yang harus punya usaha lebih untuk supaya bisa memahami materi yang diajarkan di kuliah. Ya, oke. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang protein ya. Protein, kimia makanan ya, protein. Nah, protein mungkin ada yang sudah tahu ya, daging ya. Yang lain? Telur. Daging, telur ya. Kalian sudah tahu ya berarti ya. Yang namanya disebut dengan protein itu apa? Itu tadi sumber daging, telur itu kan sumber hewani semua ya. Ada yang sumber nabati? Bisa menyebutkan? Tempe. Kedelai. Kacang-kacangan. Betul sekali ya, tempe, tahu, kedelai, kacang-kacangan, berbagai macam kacang-kacangan adalah sumber protein. Nah, di sini kita akan belajar, kalau selama ini kita tahu protein itu dalam bentuk makanan ya. Nah, ini kita akan belajar dalam bentuk kimianya. Nah, secara kimia itu protein itu apa sih? Nah, ini kita akan belajar itu di hari ini. Nah, definisi protein. Nah, proteinnya termasuk makromolekul ya. Kalau kalian sudah dapat belum ya IGD itu? Nah, protein itu juga termasuk makronutrien. Ya, makro ini artinya apa? Ada yang tahu? Besar ya. Makro ini adalah artinya besar ya. Memang adalah molekul besar. Ini. Protein ini makanya disebut makronutrien karena memang dia termasuk zat gizi yang memiliki ukuran yang besar sebenarnya. Nah, protein ini itu adalah polimer ya, adalah suatu gabungan yang dimana terdiri dari 20 lebih, jadi itu sama dengan 21 asam alfa amino. Nanti saya akan tunjukkan yang disebut dengan alfa amino itu yang seperti apa. Nah, fungsinya apa untuk protein ini? Ya, fungsinya adalah untuk membangun jaringan yang baru, kemudian juga memperbaiki dan mempertahankan jaringan yang sudah ada. Jadi ketika kita konsumsi protein, nanti protein inilah yang akan berperan untuk membentuk sel-sel baru di dalam tubuh, atau kalau ada kerusakan, atau kalau ada luka ya dalam tubuh. Nah, protein inilah yang berperan di situ. Makanya kalau kalian dibilang sebagai sel pembangun ya, yang bisa zat pembangun ya di situ. Kalau misalnya untuk orang-orang yang kekurangan protein, itulah yang makanya dia misalnya menyebabkan stunting di situ ya, karena untuk membentuk sel-sel baru untuk pertumbuhan itu pun juga yang dibutuhkan adalah protein. Nah, dalam tubuh pun protein itu punya banyak peran nih. Diantaranya ya, ini beberapa karena banyak sekali peran-peran yang diperankan oleh protein di dalam tubuh kita. Jadi protein ini menyusun membran, menjadi bagian dari jaringan ikat, membangun otot, juga membangun tulang, ya, membentuk antibodi untuk imun kita sebagai pembawa dari bahan lain, ya transporter. Dia membawa bahan yang perlu diedarkan di dalam seluruh tubuh. Nah, ini perannya protein juga. Nah, kemudian juga protein bisa menjadi enzim dan juga pemicu proses-proses fisiologis dalam tubuh ya. Segala macam proses dalam tubuh biasanya ada pemicunya yang membuat dia start ya, yang mencet klik startnya itu. Nah, biasanya yang membuat start itu tadi adalah dari suatu senyawa. Nah, dari suatu bahan, suatu zat ya, bisa enzim, bisa juga senyawa lain. Nah, biasanya bahan utamanya adalah protein. Nah, di sini ada kita belajar secara kimia ya, bahwa yang namanya protein itu
Nah, protein itu struktur kimianya seperti ini kurang lebih ya. Dia adalah ada CH ini ya, atom karbon dan hidroksil. Nah, kemudian ada beberapa gugus di sini. Ada gugus asam karboksilat di sini, kemudian ada gugus amino. Nah, gugus amino. Nah, kemudian ada rantai samping. Nah, rantai samping ini bisa ada nanti bermacam-macam, bisa bervariasi ya. Tapi yang perlu diingat di sini bahwa untuk yang namanya protein itu pasti dia adalah ada memiliki gugus asam dan gugus karboksilat seperti ini. Nah, dan umumnya memang penggambarannya adalah seperti ini. COH ini, seperti ini. Nah, di sini tadi kalau kalian masih ingat yang namanya protein itu tersusun dari kurang lebih minimal 21 asam alfa amino. Nah, disebut alfa itu adalah karena dia adalah C pertama setelah yang gugus asam, gugus karboksilatnya di sini. Nah, kalau misalnya dia C-nya ini apa? Kalau misalnya si gugus amino terletak di C yang berikutnya, C yang kedua, nah ini boleh disebut dengan asam beta amino. Nah, kalau gugus aminonya ini terletak di C yang ketiga setelah dari gugus asam, maka disebut asam gamma. Nah, kita yang disebut dengan sedangkan makanya tadi yang disebut dengan protein itu adalah memiliki struktur yang pertama ini, yaitu adalah asam alfa amino. Jadi antara gugus asam sama aminonya di sini itu hanya sama-sama pada satu C yang sama. C yang menggabungkan, yang memegang baik gugus asam maupun gugus aminonya ini adalah pada atom C yang sama di sini. Nah, ini yang disebut dengan asam alfa amino. Nah, inilah struktur yang seperti inilah yang menyusun protein. Ibu, ya, bagaimana? Ini PowerPoint-nya tidak sesuai, Ibu. PowerPoint-nya tidak bisa, tidak berjalan. Apa tidak tampak? Ukurannya kecil, terus tadi tuh yang Ibu tunjuk-tunjuk itu enggak sesuai itu sama kelihatan. Oh ya, oke. Kalau sekarang apakah sudah lebih besar, ada lebih tampak? Ini sudah saya full screen sih. Bagaimana? PPT-nya di sini nggak jalan, Bu. PPT-nya nggak jalan. Ini masih review-nya aja gitu, Bu. Bukan kayak yang slideshow-nya. Oh, oke. Oke, saya coba yang sebentar saya coba stop share dulu ya. Kalau yang menyusun protein adalah yang strukturnya adalah asam alfa amino ya. Nah, disebut alfa ini adalah ketika atom C yang memegang yang tempatnya yang berhubungan dengan COH, gugus asam dan gugus amino itu adalah pada atom C yang sama. Itu atom C yang pertama di sini. Alfa. Nah, sedangkan kalau yang buat yang beta ini kan sudah geser ya. Dia gugus aminonya pada atom C yang kedua. Nah, yang gamma ada atom C ketiga. Nah, yang menyusun protein itu adalah yang asam alfa amino, yang pertama di sini. Nah, jadi segala macam protein yang menyusun adalah asam alfa amino di sini. Nah, asam amino itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa macam di sini. Ada asam amino yang esensial dan asam amino yang non esensial. Nah, kalau asam amino esensial, ada yang tahu mungkin esensial itu artinya apa? Pernah mendengar mungkin? Esensial ada yang tahu artinya apa?
Ya, tidak tahu ya, ya sudah. Kalau tidak tahu ya, esensialnya artinya penting ya, penting. Non esensialnya artinya tidak bukan artinya tidak penting ya. Tapi kita akan lihat kenapa dia disebut dengan asam amino esensial atau yang penting ini karena dia tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Asam-asam amino ini tidak bisa didapatkan tidak bisa dibuat oleh tubuh. Maka disebut tadi esensial atau penting. Karena kita harus makan atau kita harus konsumsi sumber-sumber protein untuk mendapatkan asam-asam amino ini. Beda dengan yang non-esensial. Kalau non-esensial dapat diproduksi di tubuh. Nah, karena dia dapat diproduksi di tubuh, maka kita tidak perlu dianggap tidak tanda petik kurang penting dibandingkan yang esensial ya, karena tanpa kita konsumsi dari makanan, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk asam-asam amino ini di situ. Sedangkan kalau yang esensial, kalau kita tidak makan, ya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk asam-asam amino ini. Di situ. Nah, untuk dari beberapa asam amino non-esensial ini, ada yang disebut asam amino kondisional. Ya, non-esensial tersebut kondisional. Itu adalah asam-asam amino tertentu yang dapat menjadi esensial pada saat sakit atau mengalami stres. Di sini antara lain adalah arginin, sistein, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, ini kalau misalnya ini karena asam-asam amino ini bisa berpengaruh berdampak pada sistem imun misalnya, atau dalam pembentukan atau dalam perbaikan sel-sel yang rusak ya, atau sel-sel yang sakit. Nah, itu makanya dibutuhkan ketika orang itu mengalami sakit atau mungkin stres oksidatif misalnya di situ. Nih, kalau yang esensial ini histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin ya. Yang murni non esensial antara lain alanin, asparagin, asam aspartat, dan asam glutamat. Ya. Ini mohon kalian mulai kenal ya dengan jenis-jenis asam amino ini. Nah, ini adalah tadi asam-asam aminonya ini bentuk strukturnya dan juga ada simbolnya ya. Simbolnya bisa dalam bentuk 3 huruf, bisa juga dalam bentuk 1 huruf. Kalau ini adalah susunan genetik kalau kalian ingat ya, susunan basa nitrogen ya, untuk membentuk asam amino ini. Ya, alanin disingkat jadi ALA. Jadi kalau misalnya kalian misalnya menemukan dalam jurnal atau apa yang menggunakan singkatan-singkatan ini, ini kalian harus paham bahwa sebenarnya dimaksudkan itu adalah asam amino. Nah, seperti ini asalanin, ALA, arginin, ARG. Kalau singkat 1 huruf ada R, yang mungkin A semua kan. Asparagin, ASN, N. Nah, asam aspartat, ASP, cystein, NICIS, ya. Glutamin GLO, kalau asam glutamat ini juga asam glutamin dan GL ini biasanya kadang glutamin GLN ya setahu saya, tapi ya dari masing-masing. Glutamik asam glutamat GLO, glisin GLI ya. Nah, ini masing-masing juga memiliki struktur yang berbeda-beda. Tadi kalau kalian masih ingat ya, tadi untuk struktur protein ya, itu ada CH, kemudian ada gugus asam karboksilatnya dan juga gugus amino. Nah, kemudian ada rantai samping. Nah, di sini kan kelihatan nih rantai sampingnya antara satu asam amino dan asam amino yang lainnya berbeda-beda. Seperti ini ada yang mengandung gugus aromatik, ada yang terdiri dari 2 C, ada berapa C, dan ada yang mengandung N lagi, ada yang mengandung sulfur S. Nah, ini yang bervariasi di gugus rantai sampingnya di situ. Dan ini kalian mulai memfamiliarkan diri ya dengan macam-macam asam amino. Ya, kalian kan ketemu ini nanti juga. Sekarang kalau untuk penelitian sekarang pun juga terkait protein sudah tidak lagi melihat jumlah protein atau jenis protein yang dalam arti hanya ini jenis mana hewani atau nabati, tapi sudah sampai tahap asam amino ya. Sebenarnya asam amino apa sih yang
berdampak pada kesehatan. Misalnya untuk terkait dengan peningkatan imun atau yang mana, yang terkait dengan ini yang mana. Nah, itu sudah sekarang untuk tingkat penelitian sudah sampai ke tahap itu. Nah, baik. Nah, untuk kita sekarang membahas klasifikasi asam amino ya. Nah, ada asam amino yang disebut dengan rantai asam amino dengan rantai samping yang alifatis. Nah, disebut alifatis ini karena hanya ada atom C sama H di sini ya. Bisa kita lihat di sini tadi ini untuk yang struktur utamanya ya. Di karboksilatnya asam daerah gugus asam dan gugus aminonya, kemudian rantai sampingnya ini adalah H. Ini rantai sampingnya untuk alanin adalah CH3, valin berarti C3H7 ya di sini. Nah, untuk semua ini yang di mana rantai sampingnya hanya memiliki C dan H, ini disebut dengan asam amino yang alifatis di sini. Nah, termasuk di sini ya ini antara glisin, alanin, valin. Metionin nih kalau kalian perhatikan metionin ini juga ada sulfurnya. Kemudian leusin dan isoleusin ini makanya metionin ini agak agak ya ada yang bilang dia termasuk alifatis juga, ada yang bilang dia tidak termasuk di sini, ini masih debatable di situ. Nah, asam amino yang ini mereka termasuk nonpolar ya, nonpolar atau hidrofobik, artinya tidak larut di air. Asam-asam amino yang hidrofobik. Nah, kemudian ada asam amino dengan rantai samping gugus aromatik. Ya, gugus aromatik ini yang bentuknya seperti segi 6 ini ya. Nah, ini disebut dengan gugus aromatik. Nah, ini yang termasuk di sini adalah fenilalanin, dan triptofan dan tirosin. Nah, untuk kelarutannya untuk fenilalanin dan triptofan dia termasuk yang hidrofobik atau nonpolar. Sedangkan kalau untuk yang tirosin, ini ada termasuk hidrofilik atau larut air ya. Polar atau hidrofilik. Dan memiliki muatan yaitu muatannya netral. Ya. Nah, kemudian ada asam amino dan rantai samping gugus OH, gugus hidroksil. Ya. Di sini antaranya serin, treonin, dan tirosin. Ya. Di sini ini karena ujungnya rantai sampingnya adalah OH atau gugus hidroksil. Di sini. Nah, ini semuanya ini mereka semua bersifat polar atau larut dalam air atau hidrofilik dan juga bermuatan netral. Nah, kemudian ada klasifikasi yang berikutnya adalah dengan atom sulfur. Ya, dia mengandung sulfur di sini ya. Nah, untuk yang sistein ini itu bersifat polar atau larut dalam air, hidrofilik ya, dan juga bermuatan netral. Sedangkan kalau yang metionin itu hidrofobik, tidak polar, ya, dia tidak larut dalam air. Kalau ada S, nah ini bisa diingat sih, yang gampang diingat nih kalau yang mengandung S itu sitasi, sistein, dan metionin. Nah, kemudian ada rantai samping dan gugus asam dan amidanya ya. Nih, di sini kalau ada bentuk, di sini ada beberapa ini kalau yang bentuk antara aspartat sama asparagin ini sebenarnya ininya mirip ya. Cuman kalau yang asam aspartat itu memiliki gugus asam. Nih, asam glutama juga memiliki gugus asam di sini. Nah, sedangkan konteks asparagin setelahnya adalah ada gugus amida, gugus amino tadi. Nah, bedanya kan di situ. Kan mirip sudah di sini ada CH2, tapi kalau ini ada CO dilanjutkan OH sehingga terbentuk gugus asam. Kalau ini CO dilanjutkan ditambahkan NH2 sehingga terbentuk gugus amida ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang aspartat, yang asam ini tadi dia bermuatan negatif ya. Sedangkan kalau yang buat yang tadi mendapatkan gugus amino ini tadi itu muatannya netral dan ini bersifat hidrofilik atau polar. Nah, yang berikutnya ada juga yang bermuatan basa. Nih. Bermuatan basa pasti rantai sampingnya ada tadi gugus basa juga. Nah, yang diantaranya adalah arginin, lisin, dan juga histidin. Nah, ini semua bermuatan positif dan juga polar atau hidrofilik, larut dalam air.
arginin, lisin, dan histidin. Nah, yang terakhir ini ada juga klasifikasi disebut dengan asam amino. Ya. Asam amino ini karena dia mengandung gugus amin dan karboksilat. Nah, di rantai sampingnya adalah berkaitan langsung dengan amin dan karboksilatnya. Nah, untuk keprolin ini termasuk dalam asam amino hidrofobik juga atau non-polar. Oke, tadi kita sudah belajar asam amino. Nah, sebelum untuk jadi dari asam amino menjadi protein itu ada step-nya ya, ada langkahnya ya. Nah, ketika asam amino itu saling ketemu nih, gabungan dari asam amino ini akan membentuk yang disebut dengan rantai peptida. Nah, ini rantai peptida belum jadi protein. Nah, kalau rantai peptida ini ada banyak berkumpul, saling nyambung, barulah itu disebut dengan protein. Nah, penamaan untuk rantai peptida itu tergantung dari jumlah asam aminonya. Nah, contohnya kalau yang asam aminonya ada 2, ya sesuai ini ya, penamaannya adalah dipeptida. Kalau 3 adalah tripeptida. Nah, kemudian kalau 4 ada tetrapeptida, dan 5 adalah pentapeptida. Nah, ini contohnya di sini nih. Ada valin, leusin, dan tirosin. Mereka saling asam amino valin, asam amino leusin, asam amino tirosin. Kemudian saling membentuk ikatan ya, sehingga terbentuk rantai peptida. Nah, kalau rantai peptida ini termasuknya apa nih? Penamaannya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau bersuara? Ini gabungan dari berapa asam amino? Tidak ada yang mau bersuara? 3, Bu. 3. Kalau 3 namanya apa, Mbak? Tripeptida. Namanya tripeptida ya. Tuh, tadi 3 asam amino, valin, leusin, tirosin membentuk tripeptida ya. Kalau tadi hanya gambar di sini peptida. Seperti itu. Nah, rantai peptida dan protein ya. Nah, kalau misalnya namanya protein itu tadi adalah kumpulan atau gabungan dari banyak rantai peptida. Karena protein itu tersusun atas antara 1 atau lebih rantai tadi polipeptida ya. Kalau peptidanya tadi kan ini kan hanya 2, 3 ya. Kita bisa hitung. Nah, kalau dia sampai ada banyak maka menjadi polipeptida. Nah, ini contohnya ada beberapa protein ya. Protein ribonuklease. Nah, ini bisa ya dari satu rantai ya. Nah, dalam satu rantai peptida ini ada 124 asam amino. Kemudian ada lisozim. Nah, lisozim ini adalah enzim. Ya. Mungkin kalian bisa cari itu lisozim enzim apa ya di situ. Tadi kan kita sudah membahas bahwa protein itu dia membangun beberapa fungsi ya, punya beberapa peran. Nah, ini sebagai enzim, misalnya lisozim di sini ya, itu adalah satu rantai juga terdiri atas 129 asam amino. Banyak sekali ya asam aminonya. Kemudian insulin, ya, insulinnya adalah hormon ya. Nah, ini terjadi atas 2 rantai. Nah, masing-masing rantai ada 51 asam amino. Kemudian ada hemoglobin. Nih, hemoglobin kalian pasti udah lebih akrab ya, hemoglobin ini terkait dengan pengukuran anemi ya. Biasanya ditanya HB-nya berapa. Nah, HB ini juga ada mengandung protein ya. Nah, proteinnya adalah 4 rantai polipeptida. Nah, dari sini dari satu contoh ini aja kita bisa lihat nih. Protein itu perannya sangat-sangat banyak di dalam tubuh kita ya. Hampir semua proses dalam tubuh itu membutuhkan protein dan peptida ya, di situ. Nah, dalam rantai peptida ini jarak antar atom ini tidak sama ya, antara H dengan N di sini, antara yang N-nya gugus amino dengan C
dengan C di sini ada memiliki sudut yang berbeda ya di sini ya. Ini gambaran saja di sini. Nah, sudut antara dalam satuan pada umumnya sama, jika berbeda maka perbedaannya sedikit ya. Jarak antara atom ini sama ini kelihatannya kalau di sini hanya garis ya, tapi sebenarnya jaraknya tidak sama. Ini hanya untuk memberikan gambaran tentang struktur dan posisi kimia. Nah, ini adalah ilustrasi untuk pembentukan rantai peptida ya. Tadi kita bilang untuk dipeptida itu terdiri dari 2 asam amino. Ya. Ini contoh, ada 1 asam amino, kemudian ketemu dengan asam amino yang lain. Nah, antar asam amino ini ada reaksi di sini. Nih. Untuk yang asam amino pertama akan melepaskan gugus OH-nya, kemudian asam amino kedua, OH dari COOH ya, OH-nya dari gugus asam akan lepas, kemudian ion H plus dari gugus aminonya ini akan lepas sehingga terbentuk keluar ya H2O ya, atau air. Nah, kemudian akan terbentuk suatu ikatan di sini. Nah, CO-nya ikatan dari gugus asamnya akan berikatan dengan gugus aminonya. Nah, inilah yang disebut menjadi dipeptida. Nah, kalau yang 3 asam amino sebenarnya kurang lebih sama ya, semuanya adalah gugus OH ya. OH dari gugus asamnya ini kemudian bertemu dengan H dari gugus amino. Ya. Dan sini juga sama. OH dari COH, kemudian ion H plus dari asam amino satunya yang diambil dari NH. NH2, ya, NH2 diambil 1H. Nah, dengan demikian di sini terbentuklah 2 molekul H2O, 2 molekul air. Nah, kemudian antara CO dan NH-nya dan ini sini akan terbentuk ikatan ya sehingga terbentuklah peptida di sini. Ya, karena 3 menjadi tripeptida. Yang tadi sebelumnya 2, maka dipeptida. Nah, ini adalah untuk penamaan ikatan peptida. Ya. Ini tadi ya, ada asam amino, ini ada contoh di sini alanin, ketemu sama glisin, ketemu glisin lagi, dan terakhir ada alanin. Ini sebenarnya dalam setiap tadi ya, contohnya di sini, nah ini kan ribonuklease, ini mengandung 124 asam amino, lisosim 129. Nah, ini masing-masing asam amino ini selain dia adalah asam amino dengan jenis tertentu dan susunan tertentu. Kalau susunannya berubah itu sudah bisa membentuk suatu protein yang berbeda lagi di situ. Ya, ini misalnya bisa jadi ada 2 protein yang memiliki bahan asam amino yang sama semuanya. Bahan asam amino sama. Saya tadi urutannya alanin, glisin, kemudian alanin, glisin, triptofan misalnya di situ. Nah, kemudian ada asam amino lain yang juga alanin, glisin, dia juga mengandung alanin, glisin, triptofan, tapi urutannya bisa berbeda. Ada yang dimulai dari alanin dulu, kemudian lanjutkan glisin, baru triptofannya. Ada yang dimulai dari glisin dulu, kemudian lanjutkan alanin, triptofan. Nah, dengan urutan yang berbeda itu pun dia sudah membentuk protein yang berbeda pula ya. Di situ. Ini perlu kalian ketahui ya. Jadi kayak kelihatannya sih sama-sama protein, tapi sebenarnya dia memiliki kekhasan di situ, baik dalam urutannya dan maupun komponen penyusunnya, dan juga jumlahnya jelas ya di sini. Nah, di contohnya tadi ya, alanin, kemudian ketambahan glisin, ketemu membentuk ikatan dengan glisin lagi dan alanin ya. Nah, ini bisa disebut alanil glisil glisilanin. Atau bisa dengan singkatan 3 huruf ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, 3 huruf alanin itu adalah ALA, glisil ada GLY, ya gli, kemudian jadi ALA, gli, dan ALA. Nah, kemudian untuk yang singkatan 1 hurufnya tadi juga menjadi A, GGA. Nah, ini kalau kalian misalnya membaca jurnal atau apa, nah tentang protein dan peptida, ini pasti
akan ketemu banyak singkatan-singkatan seperti ini. Dan seringnya karena ini tadi ya, bisa dibayangkan kalau dia isinya 129 asam amino, ya kalian kalau menulisnya alanil glisil ini kayaknya sampai 129 kayaknya jadinya dokumennya berapa halaman Word itu ya, tidak tahu itu. Makanya untuk menyingkat biasanya sering dipakai dan sebenarnya singkatan satu huruf ini ya. Ini kalau 129 karakter ya masih nggak panjang-panjang banget ya, masih bisa dapat satu tweet ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk tata nama ikatan peptida. Nah, ini tadi kita sudah belajar asam amino. Nah, kemudian kita belajar tentang bagian peptida ya. Nah, sekarang kita belajar tentang ikatan dalam protein ya. Nah, ikatan utama antar atom penyusunnya itu ada ikatan kovalen dan ikatan peptida. Nih. Kalau ikatan kovalen ini antar atom penyusunnya. Nih. Di sini antara atom C sama H, C sama gugus aminonya, C sama rantai sampingnya, C dengan dengan gugus karboksilatnya ini adalah ikatan kovalen. Nah, semua ini adalah ikatan kovalen. Ada yang C-nya ganda, ini kovalen. Nah, sedangkan kalau ikatan peptida ini tadi antara C dan N pada asam amino yang berbeda. Nih. Ini tadi antara dua asam amino C dengan dia melepas air ini tadi. Nah, C sama N, nah ini antara satu asam amino dan asam amino lain ini ada ikatan peptida. Sini kovalen ya, kalau dalam satu asam aminonya. Sedangkan antara asam amino satu dan asam amino lain dalam satu peptida ini adalah ikatan peptida. Nah, kemudian ada juga yang ikatan pendukung ya, atau ada gaya-gaya sekunder di sini ya. Antara adalah ikatan garam, ikatan sistin, interaksi hidrofobik ya, bonding hidrofobik, dan juga ikatan hidrogen. Nah, ini contoh ilustrasinya ya, ikatan garam yang A, sistin yang B, hidrofobik yang C, dan ikatan hidrogen D. Ini adalah yang garisnya ini sebenarnya adalah rantai peptidanya ya. Nah, tapi dengan adanya ikatan-ikatan ini akhirnya bentuk yang tadinya kalau di sini kita hanya melihatnya bentuknya lurus ya. Nah, dengan adanya ikatan ini dia akhirnya bisa membentuk berbagai macam bentuk ya. Dia agak spiral dan nanti membentuk lingkaran, ada yang nanti spiral, mungkin juga spiral tapi membentuk garis lurus ya. Itu bervariasi ini karena berkat adanya ikatan pendukung atau gaya-gaya sekunder ya di sini. Nah, ini contoh ini tadi. Nomor 1, 2, 3 ini adalah rantai peptida. Ini bisa dibayangkan berarti kalau ini rantai peptida ini adalah punya satu asam amino dan asam amino yang lain. Antara asam amino satu dan asam amino lain ini saling menyambung membentuk ikatan peptida di sini. Nah, kemudian di sini antara yang ada di rantai peptida yang satu sama rantai peptida yang lain ini ada tadi ikatan garam, ikatan sistin, interaksi hidrofobik maupun ikatan hidrogen. Ya, di sini. Nanti kok bisa terbentuk ikatan-ikatan ini itu bagaimana? Ya, kita akan melihat setelah ini. Yang paling pertama ini untuk ikatan protein adalah ikatan garam. Nah, ikatan garam ini terbentuk antara yang dimana gugus NH, gugus asamnya dan gugus karboksilatnya itu berdekatan. Contohnya di sini ya, COH, kemudian ada yang NH2 di sini. Nah, kemudian hanya dari CO ini dia pindah ke gugus amino yang sebelahnya sehingga terbentuk ada NH3 ya. Sini NH3 gugus aminonya, kemudian COO-nya menjadi COO- ya karena kehilangan satu ion hidrogen.
Nah, di sini ada terbentuk interaksi ionik ya antar ionnya, kan ada ion negatif sama ion positif. Nah, di sini adanya ion negatif positif ini makanya terbentuk interaksi ionik membentuk ikatan garam. Yang berikutnya ada ikatan sistin ya. Sesuai namanya sistin, kalau kalian masih ingat ya. Sistin itu adalah salah satu asam amino karakternya adalah dia mengandung sulfur. Ya, gitu. Nah, syaratnya untuk bentuk ikatan sistin ada tadi yang bagian gugus yang ada sulfurnya itu ya sulfur hidroksida ini saling berdekatan. Ini contohnya di sini nih. Ini ada yang asam amino dengan gugus sulfur di sini, kemudian ada asam amino berikutnya juga dengan gugus sulfur, ya, dan terbentuk nanti bisa terjadi mereka saling barengan menggunakan ion hidrogennya, ya, mereka saling mereka sharing ya bahasanya ya, atau bisa juga akhirnya terbentuk ikatan ya, pertukaran di sini. Nah, ini akhirnya juga membentuk ikatan sistin ya. Di sini dia adalah homopolar ya, sama apa namanya kelarutannya sama, dan juga ini terbentuk ikatan kovalen di sini. Nah, yang berikutnya untuk ikatan dan protein adalah ada interaksi hidrofobik ya. Sesuai namanya sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ikatannya lain ada yang disebut dengan interaksi hidrofobik. Ya. Nah, ini adalah kecenderungan dari rantai samping residu asam amino yang non-polar, yang netral, ya, untuk saling berdekatan. Di sini ya. Namanya non-polar itu kan hidrofobik ya, dia tidak larut dalam air. Ya. Di sini. Nah, ketika ada bagian dari asam amino ini ya, dari asam amino yang hidrofobik sama-sama hidrofobik ini berdekatan, nah terbentuklah ada interaksi hidrofobik di sini. Ya, contohnya pada fenil dekatan sama alkil ya. Di sini. Nah, jadi maksudnya adalah ketika misalnya dalam suatu di rantai peptida ini ketemu sama rantai peptida yang lain, nah kalau mereka antara yang hidrofobik di rantai yang satu sama yang hidrofobik di rantai yang kedua, itu akan mereka cenderung untuk ngumpul. Ya, mereka maunya bareng-bareng di sini. Nah, ini disebut dengan interaksi hidrofobik. Karena yang asam amino yang hidrofobik itu lebih cenderung untuk pengen bareng sama hidrofobiknya di situ. Nah, makanya bentuk radikal nonpolar itu berdekatan. Makanya kalau misalnya tadi, kalau kalian lihat ya tadi misalnya kok akhirnya bentuk. Nah, ini bentuknya seperti ini nih karena bisa jadi yang di sini hidrofobik misalnya DC ini, nah misalnya jadi di sini ada pada rantai ini posisi ini ada asam amino yang hidrofobik di situ. Nah, kemudian yang di garis ini hidrofilik semua di situ. Nah, kemudian ada lagi hidrofobik di sini. Nah, ini karena mereka punya kecenderungan untuk ngumpul, makanya akhirnya rantai ini berbentuk menekuk di sini ya, seperti melipat di sini ya. Ini karena yang hidrofobik di sini
ada kecenderungan dia pengennya kumpulnya sama sesama hidrofobik di situ. Makanya akhirnya terbentuklah lipatan seperti ini. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Makanya kenapa kok rantai peptida itu akhirnya seperti ini, gambar ilustrasinya gambarnya menjadi seperti ada lipatan di situ. Jadi kalau yang seperti ini apa namanya, ini yang tidak mungkin sih untuk ya tegak lurus ini tadi ya ke dalam realnya. Nah, terus yang berikutnya ikatannya ada ikatan hidrogen. Nah, di sini antaranya ada antara atom O dan H dari dua molekul yang berbeda itu saling berdekatan. Ini tadi. Sini ada satu asam amino, ini satu asam amino yang lain. Nah, kemudian yang H, lihat nih O-nya yang dari satunya. Nah, yang O kemudian lihat yang oksigen di sini di asam amino pertama, kemudian juga menarik atom hidrogen dari asam amino yang kedua di sini. Nah, akhirnya antar O sama H-nya, oksigen dan hidrogennya akan terbentuk ikatan, yaitu adalah ikatan hidrogen di sini. Dan ini ilustrasinya yang pertama ini juga ya. Oksigen bersama dengan hidrogen bersama dengan oksigen, akhirnya terbentuklah di sini adalah ikatan hidrogen. Nah, karena adanya tadi ikatan-ikatan tersebut, maka pada akhirnya struktur protein pun itu menjadi beragam. Ya, ini struktur protein itu menggambarkan organisasi asam-asam amino dalam molekul protein. Ia menggambarkan bagaimana susunan asam-asam amino itu dalam molekul protein. Nah, struktur protein itu ada 4 macam di sini. Ada yang disebut struktur primer, kemudian struktur sekunder, kemudian struktur tersier, dan juga struktur kuartener. Ini sesuai namanya ya, kalian mesti bisa bayangkan. Primer yang paling dasar, yang pertama. Yang kedua setelah itu ada sekunder. Yang ketiga ya setelah sekunder tersier, kemudian ada kuartener sesuai ya. Di sini adalah urutan untuk itu. Kita kayak yang pertama. Nah, struktur primer itu ada tadi jumlah macam urutan asam alfa amino dalam protein. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, untuk ribonuklease misalnya itu dia adalah satu rantai 129 asam amino. Yang ini tadi jumlahnya asam aminonya tadi ada 129. Ada yang lisosim ya yang 124. Kemudian insulin tadi ada 51 kalau nggak salah ya. Itu kan sudah. Nah, oke, sebentar saya mohon izin sebentar. Struktur protein ya, struktur primer ya. Nah, untuk struktur primer tadi ada jumlah macam urutan asam alfa amino ya. Jadi tadi jumlahnya berapa kalau kita kembali berkaca yang tadi ya. Untuk ribonuklease tadi contohnya dia mengandung berapa? 129. Kemudian yang lisosim 124. Nah, itu macamnya beda-beda dari 129 ini tadi ya. Bisa jadi isinya ada alanin, kemudian ada glisin, ada prolin, ada histidin, ada metionin dan semuanya di situ. Nah, macamnya antara satu asam amino, satu protein dan protein lain itu tidak sama ya. Nah, kalaupun sama, itu pun juga pasti memiliki urutan yang berbeda di sini. Ya, seperti yang tadi saya bilang, misalnya dalam satu protein itu ada misalnya dia mengandung sama-sama mengandung alanin, kemudian glisin sama misalnya histidin. Nah, tapi pasti antara satu protein yang pertama, protein pertama, yang protein kedua itu pasti urutannya beda.
Misalnya tadi yang pertama ada alanin, glisin, histidin, ya. Yang kemudian yang kedua urutannya bisa jadi histidin dulu, glisin, baru alanin. Kemudian ada protein lain yang urutannya glisin dulu, misalnya glisin, histidin, alanin. Nah ini semua dengan bentuk dengan urutan yang berbeda pun itu tadi, dia akan menghasilkan protein yang berbeda pula. Gitu. Nah, jumlah macam urutan dari asam amino ini tadi, inilah yang disebut dengan struktur primer. Ya, di sini. Ya, ini yang namanya adalah struktur primer. Nah, yang kedua adalah struktur sekunder di sini ya. Struktur sekunder ini ada lipatan dari rantai peptida. Tadi kalau kita bayangkan dia bentuknya adalah lurus begini ya. Nah, nyatanya sebenarnya protein itu bentuk lipatan gitu ya. Nah, lipatan ini bisa terbentuk karena adanya ikatan hidrogen. Nah, bentuknya lipatan ini pun juga bisa berbentuk spiral atau lembaran-lembaran berlipat di sini ya. Di sini saya lihat nih antara adanya O sama H yang berdekatan ada ikatan hidrogen, makanya tadinya bentuknya lurus akhirnya karena adanya ikatan hidrogen ini tadi mereka menjadi saling tertarik ya, tertarik sehingga terbentuk melipat ya. Nggak lurus tapi menjadi lipat karena mereka saling pengennya ngumpul tadi ya. Sama. Nah, ini kalau di sepanjang rantai peptida itu tadi ada banyak yang dia pengennya ngumpul ya, dia pengennya dekat, maka otomatis bentuknya pun akhirnya menjadi terlipat-lipat seperti ini ya. Nah, dan itu bisa berbentuk spiral ya, atau bisa terbentuk lembaran-lembaran yang berlipat. Kalau spiral kurang lebih seperti ini ya. Ini tadinya lurus, ya kalian bayangin tadi ya kalau di primer bentuknya lurus ya di sini akhirnya karena ada yang saling tertarik ini tadi ya, makanya terus agak nekuk di sini dan akhirnya terbentuklah spiral. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk lembaran nih tadi lembaran bisa berbentuk paralel atau anti paralel ya. Nah, kalau paralel itu berarti susunannya sejajar di sini ya. Dalam arti misalnya ini ada satu asam amino di sini. Ya, ini kan urutannya kita bisa lihat dia rantai sampingnya di atas, kemudian rantainya di tengah di sini, kemudian di sebelah kiri kanannya ini adalah gugus amino dan di sini adalah gugus asamnya karboksilat. Yang bawahnya juga seperti itu. Sehingga bentuknya sama-sama sejajar ya, bisa dibayangkan seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang anti paralel ini bisa kita delete sini aja udah kelihatan bahwa mereka seperti saling berhadapan ya di situ antara NH sama OCO-nya ini adalah saling berhadapan di sini. Nah, ini bukan rantai sampingnya yang di atas, kalau yang di bawah yang rantai peptida berikutnya rantai sampingnya di bawah seperti itu. Nah, seperti yang ini seperti contohnya kalau yang anti paralel tuh ilustrasinya mereka kayak hadap-hadapan nih rantai peptidanya pada saling hadap-hadapan. Sedangkan kalau yang paralel ini seperti jejer di situ. Ya mohon maaf ini sedang adzan, dengarkan adzan sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan, sebenarnya tinggal sedikit ya. Nah, mari kita lanjutkan ya. Ini tadi struktur sekunder. Ya, ada yang lembaran, kalau lembaran tadi ada yang paralel dan ada yang anti paralel ya. Kalau yang spiral ya kurang lebih ilustrasinya adalah gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ada yang struktur tersier ya. Struktur tersier ini adalah bentuk lipatan akhir. Ya. Jadi struktur protein yang melingkar membentuk bulatan. Ya. Biasanya protein ini agak melingkar tadi walaupun di lembaran, tapi pada akhirnya akan bentuk suatu bulatan ya, karena distabilkan oleh gaya-gaya sekunder. Nah, ini umumnya tadi bagian yang nonpolar itu terlipat menghadap dalam ya. Tadi kalau kalian masih ingat ya, untuk yang interaksi hidrofobik ini tadi ya, kayak mereka yang nonpolar, yang hidrofobik ini cenderung pengennya ngumpul sesama yang hidrofobik. Nah, karena itu makanya yang bagian nonpolar ini hidrofobik itu akan melipat menghadap dalam di situ. Nah, ini bisa stabil juga karena tadi ada ikatan garam dan juga ikatan sistin ya. Ini ikatan antar mereka yang sesama ini tadi, ini sebenarnya ikatannya kuat ya, sehingga menjadi stabil. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini contohnya, ini ilustrasinya ya. Sini ada yang ikatan sistin di sini ya. Nih, karena terbentuk kalau ini ikatan sistin makanya dan ini ikatannya kuat ya, menjadi stabil. Kemudian ikatan garam, ya, ini interaksi hidrofobik ya di sini. Nah, inilah yang membuat makanya bentuk rantai peptidanya tidak menjadi garis lurus ya, tapi ada lengkoan-lengkoannya seperti ini. Ya. Karena interaksi antar komponen pada asam amino tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah struktur kuartener ya pada protein oligomer ya. Berarti dia protein yang memiliki banyak bentuk di sini ya. Ini protein molekul besar dengan 2 atau lebih protomer ya. Nah, hubungan antara protomer adalah ikatan garam dan ikatan hidrogen di sini. Nah, ada ikatan hidrogen dan juga ikatan garam. Nah, ini ada struktur pada protein yang besar. Nah, ini contoh, ini juga ilustrasinya ya. Ini tadi asam amino. Nih, asam amino yang satu dan asam amino yang lain di sini tadi berikatan bentuk ikatan peptida ya, dan dia melepaskan satu molekul air. Nah, sehingga terbentuk di sini asam amino, satu asam amino lain, ini ada ikatan peptidanya. Nah, ini adalah struktur primer tadi ya. Asam amino ini urutannya apa? Nah, struktur primer ini tadi dengan adanya ikatan, nah akhirnya terbentuk struktur sekunder. Nah, ada ikatan hidrogen ini tadi, makanya terbentuk struktur sekunder ya. Nah, kemudian dengan ada struktur sekunder ini tadi, nah ya terus adanya tadi ikatan garam, ikatan sistin, interaksi hidrofobik, terbentuklah struktur tersier. Nah, ini sudah terbentuk nih tadi protomer ya, sudah dengan bentuk tersier ini tadi, ini sudah membentuk protomer ini tadi. Nah, ini bisa antar satu yang sudah gede ini tadi protein dengan bentuk tersier ini, struktur tersier ini kemudian saling berinteraksi dengan protein yang bentuk protein yang struktur tersier ini tadi ya, ini tadi. Nah, ya terbentuk struktur kuartener ya antara satu protomer ini dan protomer lain. Nah, ini selama ini kalian cuma dengar kalau kita makan protein ya. Nah, ini gambaran kimia strukturnya itu ya, apa yang kita makan protein itu adalah seperti ini sebenarnya. Nah, oke, yang berikutnya adalah klasifikasi
dari protein itu ya. Nah, protein itu diklasifikasikan berdasarkan yang pertama adalah fungsi biologisnya, kemudian berdasarkan bentuk molekulnya, berdasarkan komponen penyusunnya, dan yang terakhir ada berdasarkan tingkat degradasinya. Kita akan bicarakan satu-satu. Nah, berdasarkan fungsi biologis ya, protein itu dibagi menjadi ada protein struktural, protein transfer, protein enzim, kemudian ada juga protein hormon. Ini protein imun ya, mohon maaf ini protein terkait imun. Kemudian protein kontraktil dan juga protein simpanan. Nah, protein struktural ya sesuai namanya dia struktural, dia membangun struktur dalam tubuh ya. Terkait dengan pembentukan otot, pembentukan tulang ya yang dan juga pembentukan sel-sel. Nah, itu di sini pembentukan sel organ lah itu yang berperan itu adalah protein-protein struktural ya. Antaranya ada kolagen, fibroin, keratin, miosin, elastin ya. Ini kalau misalnya ya mungkin nanti waktu kalian fisiologi ya akan lebih banyak membahas tentang anatomi fisiologi, akan lebih banyak membahas tentang jenis-jenis protein ini ya. Tapi ini ada protein struktural, ada protein-protein yang berperan untuk membangun tubuh ya, untuk membangun sel-sel dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya ada protein transfer. Nah, sesuai namanya transfer atau transport ya. Di sini dia berperan untuk membawa ya sebagai angkot ya, bahasanya sebagai angkot atau BRT ya. Di sini. Ada seruloplasmin, hemoglobin, lipoprotein, dan mioglobin. Nah, contohnya di sini lipoprotein misalnya, dia adalah untuk angkotnya untuk lipid. Sesuai namanya ya, lipolipid ya. Lipolipid itu adalah berarti ini protein untuk mengangkut lipid atau lemak di sini ya. Hemoglobin ya, ini untuk mengangkut ada hem. Ya. Itu. Nah, ini protein karena kalau lipid itu kan tidak larut air ya, sedangkan dalam tubuh kita darah itu kan komponen utamanya sebenarnya juga adalah air. Nah, supaya untuk membantu supaya si lemaknya itu bisa dibawa dalam tubuh, nah protein ini yang menjadi angkot ya. Lipoprotein ini yang menjadi angkot dari si lemak itu. Nah, sama yang lainnya juga memiliki peran sebagai transport ya, tadi angkot dari zat-zat tertentu dalam tubuh. Nah, kemudian berikutnya ada protein enzim. Ya, kalian mungkin masih ingat ya, enzim itu adalah katalisator ya, adalah senyawa zat ya yang untuk menjalankan reaksi ya di situ ya, merangsang suatu micu suatu reaksi di sini ya. Dari peroksidase, nuklease, pepsin. Nah, ini semua enzim dalam tubuh itu bahan utamanya juga dari protein. Dia itu sebenarnya adalah suatu protein di situ. Kemudian protein hormon ya, insulin, somatotropin, ya ada banyak jenis-jenis hormon macam-macam. Mungkin kalian masih ingat dalam pelajaran anatomi ya. Kelenjar endokrin apa saja yang dihasilkan, hormon apa saja yang dihasilkan oleh tubuh kita di sini. Nah, itu semua juga bahan baku. Itu hormon itu pun juga merupakan protein. Nah, kemudian tadi protein imun ya, terkait dengan sistem imun. Ada imunoglobulin ya, bisa IgG, IgA, imunoglobulin M, imunoglobulin E, imunoglobulin D yang masing-masing punya fungsi sendiri dalam tubuh ya. Nah, dan juga untuk antibodi ya. Itu juga dari protein. Kemudian protein kontraktil ya. Kontraktil atau kontraksi ya, soalnya kontraksi itu kan adalah pergerakan otot ya. Nah, pergerakan otot ini itu juga oleh protein yang menggerakkan ya, itu ada protein miosin dan juga aktin. Kemudian protein simpanan ya, ini protein yang merupakan untuk simpanan zat dalam tubuh juga ya, ada gliadin, hemoglobin, pekasin. Ini dari fungsi biologis ini kalian bisa lihat bahwa hampir seluruh proses dalam tubuh itu membutuhkan protein ya. Ada baik semua proses fisiologis dalam tubuh itu melibatkan protein di sini ya, baik itu dalam tadi transportnya, dalam hormonnya, dalam enzimnya, dalam pergerakan otot, dalam menyimpan ya. Nah, di situ kalian bisa semakin
merasakan betapa pentingnya protein itu bagi tubuh dan bagi untuk kesehatan kita di situ ya. Makanya ketika orang itu kekurangan protein ya, makanya dampaknya langsung sangat uh, sangat menyeluruh ya. Contohnya makanya ketika orang stunting misalnya, anak yang stunting misalnya, itu karena dia kekurangan asupan protein ya. Efeknya kan tidak hanya walaupun secara fisik visual kita hanya melihat oh dia pendek ya. Nah, tapi dampaknya tidak hanya di pendeknya itu ya, tapi juga dari perkembangan otaknya terhambat, perkembangan motoriknya terhambat ya, ada proses-proses dalam tubuhnya terhambat karena dia tidak mendapatkan asupan protein yang mencukupi ya. Karena protein ini tadi dibutuhkan dalam berbagai proses dalam tubuh. Oke. Nah, yang berikutnya untuk klasifikasi protein ada tergantung dari komponen penyusunnya ya. Protein itu ada protein yang sederhana, ada juga protein majemuk. Protein sederhana ini ya sesuai namanya sederhana, dia hanya tersusun atas asam-asam amino ya. Tidak ada penyusun yang lain. Yang tadi kita lihat ya, contohnya tadi kita lihat nih, itu adalah karena hanya tersusun di atas asam amino, maka dia termasuk protein sederhana ya. Dalam tubuh ya, contohnya ada globulin, kemudian histon, protamin, albumin, protein, prolamin. Ini cukup paling ketahui aja ya, karena memang dalam tubuh kita ini protein itu macam-macam di sini ya. Albumin ini juga adalah tadi termasuk protein transport. Nah, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk protein majemuk berarti penyusunnya itu selain protein, selain ada yang tersusun amino ya, selain protein sederhana ini dia juga ada zat non protein. Zat non proteinnya ini disebut dengan radikal prostetik. Nah, sesuai ininya, contohnya namanya sebenarnya gampang ya untuk kita membedakannya adalah kalau yang majemuk itu pasti menyebutkan tadi radikal prostetiknya kemudian ditambahkan dengan protein. Contohnya di sini ada fosfoprotein. Nah, fosfoprotein ini adalah protein ditambah dengan asam fosfat. Nah, kemudian nukleoprotein ya adalah protein dengan asam nukleat. Ini tadi lipoprotein yang tadi saya sebutkan. Dan dia protein untuk mengangkut lipid atau mengangkut lemak, berarti pasti dia membawa lemak. Ada lemak yang nemplok di dia ya, bahasanya diberi ikatan dengannya itu. Nah, makanya menjadi lipoprotein. Glikoprotein itu juga protein dengan karbohidrat glikogen. Kemudian juga kromoprotein ya, itu adalah protein dengan zat warna atau zat krom di sini. Nah, ini ilustrasinya di sini ya. Ini ada protein. Nah, kemudian salah satu rantai samping dari asam amino yang ada di protein ini, di rantai polipeptida ini, kemudian berikatan dengan radikal prostetik. Nah, contohnya di sini adalah karbohidrat atau rantai polisakarida ya. Sini makanya ini membentuk glikoprotein di sini. Nah, ini contohnya ya di situ. Nah, kemudian berdasarkan bentuk, ya, klasifikasi protein berdasarkan bentuk molekulnya. Ini ada protein yang bentuknya globular, ada yang bentuknya fibrosa. Ya. Nah, sesuai namanya, globular itu berarti kan kalau ingat globe ya, itu kan bumi miniatur bumi gitu ya. Nah, itu kan bentuknya bulat ya. Sesuai namanya, maka globular ini artinya adalah bentuknya bulat atau hampir bulat ya. Sedangkan kalau untuk fibrosa, sesuai namanya fibrosa yaitu dari fiber ya, itu bentuknya serat atau serabut. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini ilustrasi gambaran proteinnya kurang lebih untuk globular nih ya, walaupun ini bentuknya sebenarnya tidak bulat-bulat banget ya, tapi adalah hampir bulat ya. Itu. Nah, contohnya adalah albumin, plasma globulin, dan juga insulin ya. Ini dari tadi yang ikatan-ikatan protein yang bentuknya spiral dan macam-macam ini, nah ini akhirnya terus membentuk protein globular ya, yang agak bulat di situ. Sedangkan bedanya di sini untuk protein fibrosa, tadi bentuknya serat, contohnya keratin, kolagen, miosin, fibroin ya di sini. Nah ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan sebenarnya dia ini agak spiral di sini ya. Di situ ini kan kumpulan asam amino. Nah ini terus agak
ada spiralnya di situ, tapi akhirnya dia agak seperti serabut ya, agak memanjang di situ. Bedanya sama kalau yang globular masih seperti mereka menyeluruh menjadi berkumpul menjadi satu sehingga agak bulat. Kalau yang serat masih, yang fibrosa ini masih agak semi lurus ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau berdasarkan tingkat degradasinya, nah protein itu ada protein alam dan ada protein derivat ya. Derivat sesuai namanya ini berarti protein turunan ya. Nah, dari yang tadinya turunan dan bentuknya lebih sederhana dibandingkan yang protein alam. Nah, kalau protein alam ini tadi misalnya dia mengalami degradasi ya, dipecah akan menjadi protein, maaf. Nah, protein ini kemudian dipecah degradasi lagi akhirnya membentuk metaprotein. Nah, metaprotein terdegradasi lagi membentuk koagulasi protein. Koagulasi protein mengalami degradasi lagi membentuk protease. Nah, protease terbentuk lagi, terdegradasi lagi, pecah lagi, terurai lagi, bentuklah pepton. Pepton terurai lagi, degradasi lagi, terbentuklah peptida. Nah, kemudian bagian paling akhir ketika peptida ini mengalami degradasi, penguraian lagi, terbentuklah asam-asam amino. Nah, untuk yang protein, metaprotein, dan koagulasi ini karena adalah yang pertama ya, turunan angkatan pertama ya bahasa singkatnya, turunan angkatan pertama sejak protein alam maka disebut protein derivat primer. Sedangkan untuk yang protease, pepton dan peptida ya ini tadi adalah angkatan kedua ya. Setelah lebih sederhana lagi, turunan lebih sederhana lagi maka disebut protein derivat sekunder. Nah, ini dia. Inilah yang disebut jenis tadi protein, klasifikasi protein berdasarkan tingkat degradasinya ya. Ini nanti sebenarnya yang paling sering nanti kalian dengar adalah kurang lebih yang nanti protein, kemudian sampai ke pepton ya, peptida, baru asam amino. Nah, yang protein ini koagulasi metaprotein ini agak jarang sebenarnya. Protein derivat primer ini agak jarang karena memang dia tidak jauh beda dari protein ya, masih belum terlalu degradasinya masih terlalu masih sedikit ya maksudnya, jadi tidak terlalu tidak banyak dibedakan dari sebenarnya protein yang asli di sini. Nah, tapi kalau sudah sampai yang derivat yang sekunder ini yang sudah jauh lebih sederhana, maka sering lebih banyak dibicarakan, lebih banyak mungkin nanti kalian akan lebih banyak mendengar itu ya, adalah ya ini tingkat pepton, peptida sampai di asam amino. Nah, yang berikutnya adalah hidrolisa protein ya. Protein itu bisa mengalami hidrolisa atau pemecahan dengan air. Ya. Nah, ketika ada air dan larutan itu ada protein, maka protein itu bisa mengalami pemecahan. Yang memecahkan dia, yang membuat dia terurai atau pecah itu tadi adalah dari air di sini. Nah, air ini bisa dalam larutan asam, basa maupun enzim. Nah, adanya asam, basa, dan juga enzim ini adalah sebagai katalisator ya. Dia sebagai yang memicu, yang memulai reaksi pemecahan protein tersebut. Nah, hasil akhirnya nanti adalah asam-asam amino. Nah, ini contohnya. Di sini ada protein sederhana ya, kemudian ketambahan dengan air ya, H2O di sini. Nah, kemudian akhirnya karena tadi kok kalian masih ingat ya, dalam bentuk protein itu kan antara asam amino 1 dan asam amino yang lain mereka maka sama dengan adanya air ini bisa mengembalikan asam amino ini kembali ke bentuk aslinya ya. Nah, mengembalikan ini dalam bentuk dia artinya makanya bisa dipecah si rantai peptidanya mengandung berbagai macam asam amino. Nah, kedapatan H2O lagi, nah ini bisa H2O-nya bisa gabung kembali dengan asam amino ini sehingga membentuk asam amino penyusunnya. Nah, di sini tadi ya, di sini adalah ini tadi protein sederhana, kemudian ketambahan H2O. Nah, H2O-nya kemudian akan memecahkan
ikatan peptidanya, nah, dan membuat si penyusun rantai peptida ini kembali ke bentuk asam-asam aminonya di situ. Nah, kalau misalnya yang mengalami hidrolisis adalah protein majemuk, ya, maka ya ini yang terjadi adalah dia akan pisah dari radikal prostetiknya. Kemudian yang protein sederhananya juga antara protein majemuk kan tadi ada protein sederhana dan radikal prostetik, maka yang terjadi hidrolisa ada 2 tahap ya di sini. Berarti yang tahap pertama adalah pemisahan antara radikal prostetik dengan protein sederhananya. Kemudian protein sederhananya juga akan mengalami hidrolisa menjadi asam-asam alfa amino penyusunnya, sama seperti yang di sini. Nah, ini tadi kalau misalnya hidrolisanya itu di larutan asam, ini ada keuntungan. Kalau ada bisa terjadi hidrolisa sempurna. Jadi airnya sudah pasti akan memecah semua asam-asam amino penyusunnya ini. Nah, tetapi kerugiannya tidak semua asam amino itu stabil dalam asam. Ya, dalam hal ini ada triptofan. Ini tadi dia akan rusak ketika dalam pH rendah ya dalam larutan asam. Kemudian juga ada asam aminoserin, treonin, ya akan mengalami pengeraian ya. Kemudian glutamin, asparagin juga mengalami deaminasi. Nah, asparagin ketambahan H2O ya, akhirnya gugus aminonya akan lepas ya, makanya disebut dengan deaminasi. Dan juga ada dehidrasi intermolekuler beberapa asam amino. Ya, asam aminonya yang ada juga terus kehilangan air atau kehilangan H2O di situ. Nah, ini kerugiannya. Jadi walaupun hidrolisanya sempurna ya, dalam arti airnya sudah pasti bisa berikatan sempurna kembali dengan asam-asam amino yang menyusun peptida tersebut. Nah, tetapi ada beberapa asam amino yang rusak di sini. Nah, itu mengalami perubahan. Nah, ini dehidrasi intermolekuler ini ilustrasinya tadi ya. Ini ketambahan H2O. Nah, kemudian akhirnya ada dia malah H2O ketika di ketambahan H2O, H2O yang dia miliki ini menjadi keluar dan dia membentuk apa namanya dua asam amino ini membentuk suatu peptida baru ya di sini. Nah, kalau hidrolisanya dengan larutan basa ini bisa dilakukan dengan KOH, BaOH2, COH2 atau NaOH. Nah, keuntungannya reaksinya juga berjalan sempurna ya, semua protein terhidrolisa. Ya, semua protein ini bisa terpecah dengan sempurna menjadi asam-asam amino penyusunnya. Jadi kerugiannya sama seperti yang asam tadi ya. Ada asam-asam amino, beberapa asam amino yang tidak tahan dengan lingkungan basa di sini ya. Kalau yang tadi tidak tahan di lingkungan asam, ini dia tidak tahan, tidak stabil dalam lingkungan basa. Nah, jadi kalau misalnya protein tersebut mengandung treonin, serin, arginin, atau sistein, maka produknya ini, yang treonin, serin, arginin, dan sistein ini akan rusak. Ya, di situ. Walaupun sudah pecah sempurna ya, semua proteinnya sudah kembali menjadi asam-asam amino penyusunnya, tapi keempat yang dimana kalau ada keempat asam amino ini, maka ini menjadi rusak di situ. Nah, kemudian yang terakhir ada hidrolisa dengan enzim. Ya, enzimnya keuntungannya ini tadi asam aminonya tidak ada yang rusak ya, karena kalau dengan enzim kan menggunakan katalisator ini tadi bisa diadakan dalam lingkungan yang netral ya, tidak asam maupun tidak basa, sehingga tadi asam-asam amino yang tidak stabil pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menjadi tidak terdampak ya, menjadi aman masih. Nah, cuman ada kerugiannya juga, itu adalah reaksinya lambat ya, tidak secepat yang lain. Dan juga banyak faktor yang mempengaruhi ya, karena enzim itu untuk menjadi aktif itu sebenarnya ada suatu kondisi tertentu juga ya. Untuk enzim itu bisa akhirnya menyebabkan suatu reaksi, dia juga harus diaktifkan, dan bisa diaktifkannya itu karena kondisi tertentu, karena ada perubahan pH, bisa karena temperatur di sini ya. Makanya ini harus dalam melakukan, misalnya kita mau melakukan hidrolisa itu pun juga
perlu pengaturan yang harus hati-hati ya di situ ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan hidrolisa dan apakah kerugian ini akan kemudian menyebabkan kerugian pada kita saat melakukan prosesnya ini. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan denaturasi protein ya. Nah, denaturasi ini tadi perubahan bentuk dan sifat protein karena pengaruh fisik dan kimia. Tadi kan kita lihat protein punya ada struktur dan bentuknya yang macam-macam ya. Tadi ada yang bentuknya hampir bulat, ada yang bentuknya serabut. Nah, di sini. Nah, kan tadi bentuk yang bulat serabut itu kan sebenarnya adalah karena dia adanya gaya sekunder. Dia ikatan sistin, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik maupun ikatan garam, ikatan ionik ya. Nah, ketika protein mengalami denaturasi ini tadi, maka gaya-gaya sekunder ini bisa rusak. Contohnya ini tadi, misalnya ketika protein itu dimasukkan dalam larutan yang asam. Nah, nanti rusak adalah yang ikatan garam. Alkali, ya larutan yang basah. Ini juga nanti yang rusak juga adalah ikatan garam. Nah, kemudian misalnya proteinnya itu kita berikan reaksi reduksi. Nah, rusak adalah ikatan sistin. Nah, kalau misalnya di larutan yang netral atau netral juga yang bisa rusak ada ikatan hidrogen. Proteinnya kita berikan peningkatan suhu ya menjadi panas, nanti rusak pada ikatan garam. Kemudian ada proteinnya kita beri paparan sinar UV, radiasi ultraviolet. Nah, nantinya rusak ada ikatan peptida dekat lingkar aromatik. Jadi tadi kalau ada yang asam amino yang memiliki gugus aromatik, nah ini bisa rusak ikatan peptida antar asam amino aromatik ini tadi karena adanya reaksi radiasi UV. Kemudian juga pengaruh sel ultrasonik ini juga rusaknya nanti dari yang gugus aromatik ini tadi juga bisa mengalami kerusakan. Nah, misalnya kita melakukan penggojokan ya, ini yang terlalu kuat misalnya kita kocokan yang terlalu kuat itu juga nanti bisa akan kerusakan pada permukaan protein. Nah, ini contohnya di sini ke protein kita tambahkan asam ya. Semula ada tarik menarik ya antara ini ion yang negatif dengan yang positif ya. Dengan adanya penambahan H+, tambahan asam ion H+, maka yang tadi negatif ini akan berikatan dengan H+ sehingga akan hilang. Nah, tadinya ikatan di sini kan tadinya mereka bisa berikatan dan akhirnya bentuknya seperti U ya karena mereka saling berkumpul di sini ya. Tapi karena kedapatan H+ ya, makanya ini tidak lagi tertarik di sini ya. Ion H+, ion plusnya ya tidak ada menarik, tidak ada ion min ya, ion negatif yang menarik ion positif di sini. Nah, ikatan garamnya rusak, makanya bentuk ini tadi untuk proteinnya berubah juga, terjadilah denaturasi. Nah, kalau penambahan basa mirip tadi juga seperti yang asam. Awalnya tadi ada gaya tarik menarik antara ion negatif, ion min dan ion plus ya. Kemudian ditambahkan OH- sebagai basa ya. Nah, pecahlah karena si penambahan basa ya OH-nya ini akan berikatan dengan berikatan dengan H ya. Ini kan dia kelebihan H+ ya NH3 ini, nah hanya akan dilepas sehingga akan membentuk H2O. Nah, akhirnya karena NH2-nya tadi ini tidak memiliki kelebihan ion ya. Nah, kelebihan untuk gerangan ion, maka akhirnya ikatan garamnya pun rusak ya, dan bentuknya lebih spiral begini akhirnya menjadi ya lepas di sinilah ini rusak ya. Nah, ini untuk yang tadi reduksi. Ya, untuk reduksi ini itu merusak atau memutuskan ikatan histin ya. Dan ikatan histin kemudian ditambah H2 ya, ditambah hidrogen sehingga masing-masing ikatan histin ini akan bentuk ikatan dengan hidrogen ya, sehingga tadinya itu globular ya, ini tadi bentuknya agak bulat ya, sehingga akan menjadi bentuk serat yang memanjang, bentuk fibrosa. Nah, kalau yang radiasi UV ini tadi merusak lingkar aromatik ya di sini. Nah, adanya lapisan UV ini tadi kan sebenarnya lingkar aromatik ini mereka saling berinteraksi dengan interaksi hidrofobik ya. Nah, tapi karena adanya UV maka lingkarnya ini rusak sehingga
interaksi hidrofobiknya pun juga menjadi hilang. Nah, di sini tadinya bentuknya kembali, tadi bentuknya agak melingkar globular seperti ini, bisa menjadi fibrosa. Seperti itu. Nah, ini untuk yang denaturasi, ya. Jadi tadi sudah memiliki bentuk yang baik, kemudian karena tadi perubahan dalam bentuk, struktur, karena ada perubahan ikatan ya, ada kehilangan atau kerusakan pada ikatan gaya-gaya sekunder ini tadi, ya, makanya bentuk proteinnya pun berubah. Ya, tadinya agak globular bisa menjadi agak fibrosa di sini ya. Tadinya agak bulat bisa menjadi agak melonjong. Nah, ada potensi juga ya dengan suatu proses-proses tertentu, maka bisa mengalami renaturasi ya. Atau yang tadinya fibrosa bisa menjadi globular. Di sini. Ya, kurang lebih itu untuk materi hari ini ya, untuk protein ya. Ntar di pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang sifat. Ya, sifat fisik, sifat kimia dari protein, dan juga uji macam-macam uji kimia, ya, uji-uji yang dilakukan untuk identifikasi dan juga perhitungan protein. Ya, baik. Sebelum saya tutup, apakah ada mungkin pertanyaan? Silakan. Apakah tidak ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas semua materi hari ini? Tidak ada suara. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Ibu. Masih ya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Saya takutnya kalau dari tadi saya menjelaskan ternyata tidak terdengar. Nah, apakah sudah bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau belum? Belum ada pertanyaan? Ini kayaknya sudah pada pengen nanti udah pada siap-siap mau tarawih nanti sore nanti malam ya.